Hal yang pertama dalam anime ini adalah konflik inkoherensi atau kata lainnya, absurd. Konsep ini ditunjukkan dalam gangguan mental karakter Vincent di dalamnya saat ia perlahan-lahan kehilangan sumber makna dalam hidupnya. Yaitu anak angkatnya, misalnya, seharusnya itu bisa saja menjadi sumber makna dalam hidupnya, tapi saat dia kehilangan anaknya, karena tidak mampu menghidupkan anaknya, karakter ini akhirnya bunuh diri. Sedangkan orang lain dapat menangani keabsurdan dengan cara yang berbeda, khususnya proksi karena mereka bukan manusia normal. Orang-orang seperti Reel pada akhirnya pun mampu menanganinya juga dengan caranya sendiri. Apa yang terjadi pada Vincent juga tak kalah absurdnya. Jadi saya cukup yakin bahwa anime ini mengandung pesan absurdisme. Absurdisme ini mirip seperti Sisyphus yang mendorong batu ke puncak gunung, lalu batu itu menggelinding ke bawah lagi, dan Sisyphus mendorongnya lagi ke atas gunung dan begitu terus berulang entah sampai kapan. Contoh lain yang paling mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita bekerja. Sebagian besar dari kita bekerja untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, seiring berjalannya waktu, kita merasa bahwa pekerjaan kita tidak memberikan kepuasan atau bahkan terasa tidak masuk akal. Lalu kembali bertanya, apa artinya semua ini? Atau, untuk apa saya bekerja keras jika akhirnya tidak mendapatkan kebahagiaan atau kepuasan yang saya inginkan? Absurditas atau absurdisme berasal dari kata absurd, yang ketika didengar akan membuat kita berpikir tentang sesuatu yang tidak jelas. Secara etimologi, absurd berarti sesuatu yang aneh dan tidak koheren dalam bahasa Latin, dan dalam konteks filosofis, biasanya merujuk pada sesuatu yang tidak logis atau tidak rasional, tidak dapat dianalisis. Mari beranjak ke bagian berikutnya yaitu, masalah pikiran tubuh. Masalah pikiran tubuh, ini lebih luas dan dapat dibagi menjadi dua subkategori, dualisme dan monisme atau fisikalisme, juga disebut teori identitas. Dualisme adalah ketika pikiran terpisah dari tubuh dan yang terakhir adalah ketika pikiran adalah tubuh-tubuh itu sendiri atau mereka adalah satu kesatuan. Masalah ini muncul ketika robot mulai memperoleh kesadaran sendiri. Melalui virus Cogito, yang tampaknya memicu kesadaran otomatis, yang memberi robot dalam seri tersebut kehendak bebas mereka, pikiran, ini mirip dengan bagaimana gagasan dualisme mengatakan bahwa pikiran itu tidak berwujud dan ia terpisah dari tubuh. Namun, pengalaman yang dimiliki setiap robot adalah yang membuat mereka bertindak berbeda. Kontrak sosial. Anime Ergo Proxy sempat menyinggung hal ini, ketika legitimasi pemerintahan Romedau dipertanyakan. Kota dapat dibuat dan dihancurkan dengan mudah oleh proksi, sehingga nampaknya Dewan sangat tidak berdaya. Lebih dari itu, tidak ada seorang pun yang secara sukarela memasuki kota-kota tersebut. Sebaliknya, manusia dipaksa untuk hidup di dalam diri mereka, baik melalui kelahiran buatan atau melalui emigrasi, mereka harus mati di lingkungan luar yang keras atau tinggal di dalam. Sebaliknya, komune di luar Romedau justru melakukan hal yang sebaliknya. Jadi masalahnya, apakah Anda bersedia menyerahkan sebagian kebebasan Anda demi kenyamanan atau Anda lebih suka kebebasan penuh? Simpelnya, kontrak sosial adalah bagian dari filsafat politik, di mana rakyat dengan sukarela tunduk kepada pemimpin atau pemerintahnya, mereka menyerahkan separuh kebebasan hidupnya kepada pihak pemerintah entah karena masyarakat itu percaya atau karena terpaksa. Atau bisa sebaliknya. Yang berikutnya adalah eksistensialisme. Ini sangat mirip dengan absurdisme. Masalah ini adalah pertanyaan apakah bukti bahwa saya ada, atau apa bukti bahwa saya hidup. Hal ini juga berkaitan dengan persoalan dari mana kehidupan ini berasal, apakah kita ada tanpa tubuh kita dan bagaimana kalau kita ini hanyalah pikiran yang melayang mengawang tanpa fisik. Karena fisik bisa tergantung bagaimana membayangkannya, namun, eksistensialisme sendiri terlalu luas, tetapi menurut saya anime juga menyentuh hal ini, ada banyak sekali referensinya, jadi saya hanya akan mencantumkan beberapa saja. Utilitarianisme, masyarakat harus dibimbing agar semua orang sama-sama bahagia. Dengan demikian setiap orang di Romedau diberikan treatment yang sama. Agar level kebahagiaannya juga sama. Semua orang dilarang berada di luar prinsip yang disepakati bersama. Transhumanisme, ada adegan di mana sebuah kota dijalankan sepenuhnya oleh robot. Tampaknya hal ini lebih merupakan pukulan terhadap transhumanisme daripada dukungan terhadap transhumanisme.
Karena hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak diperlukan lagi jika semuanya sudah dilakukan secara mekanis. Teori perintah ilahi, apapun yang dikatakan dewan, itu harus baik. Mengapa? Karena mereka bilang begitu. Pemerintah atau raja setara dengan Tuhan, Ubermensch, gagasan Nietzsche tentang manusia sempurna dan bagaimana penyebaran manusia bisa memberi makna. Proksi-proksi tersebut tidaklah sempurna. Tapi ini sedikit menyinggung hal tersebut mengingat betapa kuatnya mereka dan misi mereka adalah untuk melanggengkan masyarakat manusia. Ubermensch ini adalah prinsip di mana manusia harus tumbuh menjadi unggul dan saling berlomba untuk jadi yang terbaik meski berada pada lingkungan yang rusak. You did have to come.